Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Kita percaya hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kembali, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu karena anugerah dari Tuhan, amin. Hanya Dia yang kita andalkan, hanya Dia yang kita percaya. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, ya Yesus. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada sekali lagi katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mukjizat. Oh Yesus, kami percaya Tuhan. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Oh Yesus, aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Oh Yesusku, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mukjizat-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, mukjizat-Mu nyata dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan Yesus. Biarpun Tuhan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus
mukjizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan, bila semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersukacita memuji nama Tuhan. Haleluya. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku, amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui, amin, bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, juru selamatku, amin. Bersama Yesus, juru selamatku. Haleluya, kita semua percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Rencana Tuhan indah banget dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang
kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mana sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, bila kami dapat melakukannya firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-22. Mazmur 118 ayatnya yang ke-22, yang demikian firman Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saya ulangi sekali lagi. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengawali dan mengakhiri Mazmur 118 ini dengan pengakuan iman yang sama. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang ke-29, dalam satu perikop itu ada 29 ayat. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-29 itu diisi dengan pujian serta seruan supaya umat Tuhan memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertanyaannya yang selalu saya renungkan adalah, mengapa pemazmur ini memuji-muji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita? Jawabannya sudah dikatakan tadi di ayat yang pertama dan ayat yang ke-29, karena Tuhan itu baik dan selamanya setia. Karena Tuhan itu baik dan untuk selamanya kasih setianya. Kebaikan Tuhan itu tidak hanya dialami dan diakui oleh sang pemazmur ini pada saat dia sukses, pada saat dia mujur, pada saat dia mengalami sukacita. Tidak, tetapi juga pada saat si pemazmur ini mengalami kesusahan hidup yang sangat pahit dan sangat menyesakkan. Dikatakan kesusahan hidup yang dialami itu seperti lebah yang mengerumuni dan menyala-nyala seperti api duri. Itu kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12. Seperti lebah menyala-nyala seperti api duri. Dan ia mengalami penolakan yang begitu hebat, sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-13, hebat sampai dia jatuh. Ini merupakan suatu gambaran bagaimana si pemazmur ini di saat dia memuji Tuhan bukan di dalam keadaan yang sukses, bukan dalam keadaan yang senang, sehat, dan luar biasa, semuanya sejahtera, tetapi di dalam keadaan yang terpuruk. Bagaikan batu yang dibuang. Di dalam ayat yang 22 dikatakan, seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itulah kondisi yang dialami oleh si pemazmur. Kata dibuang di sini berarti ditolak, dianggap rendah, diremehkan, dan tidak digunakan lagi. Dan hal itu sebenarnya bukan hanya menunjukkan kondisi si pemazmur pada saat dia menulis, tetapi juga kondisi umat Israel pada umumnya. Mengapa umat Israel itu dibuang, ditolak dan direndahkan sedemikian rupa? Karena dikatakan di dalam Yehezkiel 3 ayat yang ke-7, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, tidak mau mendengarkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Sebab mereka tidak mau mendengarkan Tuhan juga yang berbicara, mereka tidak mau dengar. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Mereka adalah umat yang penuh cacat. Mereka adalah umat yang rapuh, mudah terpengaruh, labil, mudah terombang-ambing iman mereka. Umat Israel ditolak karena tidak mentaati firman Tuhan, tidak mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu Tuhan membuang mereka ke tempat pembuangan. Di mana itu tempat pembuangan? Ke bangsa-bangsa kafir. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, padahal mereka adalah umat Allah. Namun suatu hal yang sungguh luar biasa, kasih karunia Tuhan
selama-lamanya Dia setia. Bangsa Israel masih tetap ditolong oleh Tuhan. Bangsa Israel ditinggikan oleh Tuhan kembali. Dan mereka tidak lagi menjadi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi mereka menjadi batu penjuru. Tuhan mengubahkan mereka menjadi batu penjuru. Apa itu batu penjuru? Batu penjuru adalah batu sendi, batu yang sangat penting dalam sebuah bangunan. Itu semua hanya oleh karena kasih karunia Allah, kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa, mengubahkan keadaan bangsa Israel itu menjadi batu penjuru, batu yang sangat berguna, dan bahkan sangat berguna di hadapan Allah dan manusia. Mereka menjadi umat Allah yang baru. Israel kembali kepada Tuhan. Mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka bertobat. Pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa kepada umat Israel itu membuat umat Israel berbalik kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Mereka bersaksi dalam ayat yang ke-15, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Hanya di tangan Tuhanlah umat yang kecil, umat yang direndahkan itu, yang tidak berdaya itu diubah menjadi umat yang penting di antara bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka, bangsa Israel ini menyebutnya sebagai perbuatan ajaib Tuhan. Demikian juga dengan kita, pada saat Tuhan mengubahkan hidup kita, maka kita pun akan mengatakan Tuhan itu sungguh ajaib. Mazmur 118 ayat 22 mengungkapkan kegembiraan pemazmur bahwa Allah telah meninggikan dia ke tempat yang tertinggi mengatasi para musuhnya. Nah, dalam realita kehidupan kita setiap hari, orang-orang yang percaya memang akrab dengan apa yang dinamakan dengan suka dan duka, kemujuran dan ketidakmujuran, kelegaan dan kesesakan, sukacita dan duka cita. Nah, dikala kita menerima ketidakmujuran, maka pemazmur ini atau mazmur yang kita baca tadi mengajak kita supaya kita tetap mengamini atau mengaminkan bahwa Tuhan adalah pelaku utama yang terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28. Maka hendaknya kita selalu berseru dalam doa kita kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Ada orang yang sebelumnya dipandang sebelah mata atau dipandang hina dan tidak diharapkan, tetapi sekarang telah menjadi orang yang terpandang, diakui, dihormati, dan menjadi orang yang berpengaruh dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana itu bisa terjadi? Jikalau bukan Tuhan yang berkarya di dalamnya, maka semuanya itu tidak mungkin. Yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi manusia yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berkata di dalam ayat yang ke-24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena kebaikan Tuhan. Hari yang dijadikan Tuhan adalah hari ketika batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Ayat 23 mengatakan hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Melihat kondisi yang sekarang ini, kita sulit sekali untuk mengubah keadaan yang ada. Tapi satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan kita. Tuhanlah yang membuat kita sanggup melakukan berbagai peran dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, walaupun di saat kita menghadapi kesulitan sekalipun. Pertanyaannya yang harus kita renungkan sendiri, apakah kita mengakui suatu fakta akan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita? Jika kita sungguh-sungguh mampu melihat dan mengakui perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita, tentu kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita tidak akan ragu-ragu lagi terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak ragu-ragu lagi untuk datang berharap dan bersandar kepada Tuhan di saat kita mengalami kesulitan sekalipun. Kita tetap percaya karena waktu-waktu sebelum kesulitan ini datang, Tuhan sudah menolong kita untuk melewati kesulitan-kesulitan yang kita hadapi waktu-waktu yang lalu.
Nah, nats ini memberi pengharapan kepada kita bahwa batu yang dibuang itu bisa menjadi batu penjuru. Semua itu bisa terjadi bila kita tetap setia dalam jalan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga semuanya akan indah pada waktunya. Dan pada waktu saat itu tiba, kita akan bersorak-sorai dalam sukacita. Di lain hal, Yesus Kristus juga adalah disebut batu penjuru. Sebelumnya, dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dia ditolak oleh dunia, karena dia menyatakan terang firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang dipenuhi kegelapan, dipenuhi dengan kejahatan. Ia ditolak oleh para imam Yahudi dan orang Farisi, karena dianggap mengajarkan ajaran yang sesat dan nabi palsu. Karena berani menegur mereka, dan Yesus dianggap menghujat Allah karena berani menyebut Allah sebagai Bapa. Ia ditolak oleh Allah bahkan karena harus memikul dosa manusia. Yesus ditolak oleh umatnya sendiri, tetapi kemudian menjadi penjuru rumah Allah yang baru, yaitu gereja. Batu penjuru adalah sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan. Batu ini menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya, sehingga keduanya menyatu. Nah, batu penjuru ini merupakan lambang Kristus yang mempersatukan orang-orang percaya, mempersatukan gereja. Asal kita menyebut nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita satu saudara. Seperti batu penjuru sebuah bangunan yang menopang bagian-bagian bangunan yang lain, seperti itulah yang terjadi tatkala kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan terus menopang kita. Roma 9:33, 1 Petrus 2 dan 6, ayat yang ke-6. Batu itu disebutkan Kristus yang sebagai batu sandungan bagi orang yang tidak percaya, tapi bagi umat yang percaya, Kristus adalah sebagai batu yang memberikan kekuatan dan yang menyatukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu percayalah terus kepada Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan kita Yesus Kristus itu sebagai dasar hidup kita. Sehingga ketika angin dan badai kehidupan menerpa, kita tidak akan goyah, tetapi tetap teguh dan berpengharapan. Bahkan di situasi yang sulit sekalipun, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan, bersandar, berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada saat ini kami boleh dikuatkan kembali, diteguhkan kembali iman kami. Sesulit apapun hidup yang kami hadapi, biarlah kami tetap percaya, bersandar, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyatakan kebaikannya, walaupun di saat kesusahan sekalipun, Tuhan tetap menyatakan kebaikannya. Sehingga pada waktunya akan indah, di mana kami boleh menikmatinya. Bapa di surga, kami percaya akan pertolongan, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan semua yang terjadi tidak akan pernah jauh daripada kendali Tuhan, kontrol Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengatapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, berkat kesehatan, kesembuhan yang heran juga datang dari Allah Bapa, pemeliharaan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai masuk dalam kehidupan rumah tanggamu, usahamu, pelayananmu, pendidikanmu masing-masing, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih.